عليه وعلى آله. خفيض يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مكيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا أحق يا كويل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدئ يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك يا ملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مني يا مطيع يا مني يا ضار يا نفي يا نور يا هادي يا بديع يا بكي يا وريث يا رشيد يا صبور اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Sapril SIP beserta rombongan, yang kami muliakan Tuan Guru Profesor Ustaz Haji Abdul Somad beserta rombongan, yang kami hormati seluruh jamaah yang tentunya dengan keterbatasan kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di momen yang singkat ini, kita persilahkan dulu kepada Bapak Sekda untuk memberikan sedikit sambutan pada hari ini. Kepada Bapak Sapril SIP kami persilahkan. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati kita, karena pada saat bersamaan beliau ada atau mengikuti kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk mendampingi Pak Ustadz serta mengikuti kegiatan di Simburnai. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Selawat dan salam tentunya selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan dan kita banggakan, Bapak Profesor Ustadz Abdul Somad PhD yang beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Camat beserta unsur Pokok Pimcam dan Bapak Kades beserta perangkat desa. Pada kesempatan ini kami menyampaikan dan menekankan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di Tanjung Jabung Timur, yang mana pada hari ini kita masih termasuk kabupaten pelaksana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2, jadi PPKM level 2. Untuk itu, kepada saudara-saudara kami, kiranya untuk dapat selalu mentaati protokol kesehatan, tidak usah banyak-banyak, 3 jadilah, pakai masker, cuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian pada kesempatan ini perkenankan juga kami mengimbau kepada kita semua, kenapa Tanjung Jabung Timur masih PPKM level 2? Itu salah satunya karena capaian vaksin kita masih di bawah target yang diharapkan pemerintah pusat. Jadi kita ditargetkan sama juga Provinsi Jambi harus mencapai vaksin 70% di akhir tahun ini. Jadi insya Allah kalau kita sudah capai target, pelaksanaan PPKM di Tanjung Jabung Timur akan turun ke level 1. Kalau kasus kita hampir tidak ada lagi, cuma ada 2 Pak Ustadz di Tanjung Jabung Timur, 1 di isolasi mandiri dan 1 di isolasi di rumah sakit umum daerah. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu-ibu semua,
bagi yang belum vaksin segera ikut vaksin. Segera ikut vaksin di puskesmas, di tempat-tempat yang disediakan, baik itu yang dilaksanakan oleh TNI maupun oleh Polri. Jadi segera kita memvaksin diri agar kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Nah, ke depan nanti pemerintah akan memberlakukan seluruh pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan dengan pemerintah mewajibkan untuk menerima vaksin dulu. Jadi kalau kita belum vaksin, susah kita ngurus KTP kakek. Dan yang paling berat lagi, kalau kita termasuk yang berhak atau penerima bantuan sosial, nah ke depan kalau belum vaksin bisa-bisa bantuan sosialnya ditunda atau dibatalkan. Nah, jadi dihimbau kepada kita semua untuk mengikuti atau melaksanakan vaksin di tempat-tempat yang disediakan pemerintah. Nanti sekedar titip, kalau berkenan nanti Pak Ustadz nitip juga pesan terkait dengan vaksin. Terkait dengan vaksin halal haram atau hukumnya bagaimana, kalau Pak Ustadz berkenan nanti mungkin ada disinggung sedikit terkait dengan vaksin COVID-19. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sambut Profesor Ustaz Haji Abdul Somad LC.MA PhD. Tola al-badaru min saniyatil wad Mada'a Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, hadirin masyarakat, Bapak Kepala Desa, apa tadi namanya? Simbur Naik. Simbur Naik. Ini udah berkali-kali dihafal, payah ingatnya. Simbur Naik. Mudah-mudahan rezekinya naik. Ada simbur turun? Tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir mengikuti acara di masjid ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai tepi sungai sampai ke pelabuhan, sampai ke daratan, sampai semua jamaah menyambut mengangkat tangan. Sampai di sini saya baru berpikir, berarti yang di tepi sungai tadi tak ikut pengajian. Mereka melalui online saja menonton channel. Insya Allah pahalanya melimpah juga, yang penting diamalkan.
Tidak ada artinya pengajian kalau tidak ada perubahan. Betul? Jadi berhasilnya pengajian di Simbur naik itu bukan dilihat dari ramainya jamaah di Masjid Raya, tapi perubahan ke depan. Perubahan yang pertama adalah memakmurkan masjid. Setelah kedatangan Ustadz Abdul Somad di Simbur naik, jamaahnya jadi naik. Yang tua-tua, orang-orang tua kita hadir di tengah kesibukan mereka, di tengah keterbatasan mereka, datang mereka walaupun sudah tua. Yang anak muda pun datang juga dari pondok pesantren. Apa nama pesantren? Bustanul Ulum. Bustan, taman, ulum, ilmu-ilmu. Bukan bustanul ilmi, satu ilmu, tapi ulum. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fiqih, ada ilmu usul fiqih. Tidak hanya ilmu agama, fisika, biologi, matematika, kimia, bahasa Inggris. Insya Allah di dunia mereka menjadi penguasa, di akhirat mereka bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mati Ustaz Abdul Somad, apakah sunyi Jambi, sunyi Tanjung Jabung Timur, apakah apa tadi namanya? Saya ingat cuma ngetes saja. Apakah Simbur naik ini menjadi kosong? Tidak. Kenapa? Anak muda kita akan melanjutkan perjuangan dakwah insyaallah. Jadi yang pertama adalah mesti naik cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makmurkan masjid. Ibu-ibu tidak wajib ke masjid. Ibu-ibu tidak ada kewajiban untuk datang ke masjid. Tapi siang petang ini mereka datang ke masjid. Maka perempuan ke masjid hukumnya boleh, mubah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai parfum terlalu harum sampai imam kehilangan ayat. Jangan pakai celana sempit, banyak atuk-atuk pakai sepeda motor menengok kaki sempit masuk ke sungai. Jangan pakai lipstick, apalagi dipakai pas mati lampu. Makeupnya salah pasang, sebelah kanan sebelah biru, sebelah hijau sebelah merah. Tapi kalau dia pakai menutup aurat ke masjid, tidak pakai solek jahiliyah, niatnya untuk ikut pengajian, maka perempuan ke masjid hukumnya mubah, baik. Adapun laki-laki ke masjid, laki-laki wajib solat ke masjid. Laki-laki yang soleh solatnya ke masjid. Laki-laki yang solat di rumah namanya laki-laki solehah. Banyak laki-laki solehah di Simbur naik? Tidak ada. Semua laki-laki di Simbur naik ini soleh-soleh semuanya insyaallah. Amin. Masjidnya sudah bagus, masjidnya sudah cantik, kubahnya kuning macam emas. Dari mana Ustaz tahu? Gambarnya sudah nampak kelihatan. Tengok, info rekening ada. Mohon maaf tak pula bisa nampak dari jauh. Insyaallah, siapa dulu yang mewakafkan tanah masjid ini? Siapa dulu yang mewakafkan keramiknya? Siapa dulu yang meresmikannya? Siapa dulu yang mewakafkan kubahnya? Namanya tak ada ditulis di dinding, tapi insyaallah malaikat tidak akan pernah lupa. Allah memandang, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Masjid sudah bagus, jamaahnya ramai, jaga persatuan, jangan pecah belah. Aslinya dalam satu kampung, dalam satu negeri, dalam satu kota. Menurut mazhab Syafi'i, solat Jumat. Tapi kalau jauh, sampai-sampai orang di negeri yang jauh itu tidak bisa melaksanakan solat Jumat, selama tidak mengurangi jumlah bilangan
maka hukumnya boleh membangun beberapa masjid. Begitulah menurut tuntunan mazhab-mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya yakin dan percaya masjid ini penuh, melimpah ruah, cantik dan indah sampai hari kiamat. Masjid Raya Simbur naik, tetap istiqomah jamaahnya insyaallah. Amin. Dari maghrib ke isya, jangan sampai kosong dari maghrib mengaji. Siap? Jangan cuma siap, tengok nanti malam maghrib mengaji. TV-nya mati, handphonenya mati, laptopnya mati. Dari maghrib ke isya mengaji. Abdul Somad adalah alumni masjid. Dari maghrib ke isya mengaji. Zaman saya tidak ada handphone, tidak ada TV. Oh, TV ada. Cuman tak sebanyak sekarang. Waktu itu parabola belum masuk desa, maka anak-anak kita ini kita jaga. Tapi anak-anak tidak bisa hanya sekedar disuruh pergi ke masjid, mengaji ke masjid. Anaknya bertanya, ayah kok tak ke masjid? Ayah sudah dewasa. Ayahnya tak ke masjid, emaknya nyuruh mengaji, pergi mengaji. Emaknya tidak baca Quran. Ustaz Somad dulu mengaji sama siapa? Saya mengaji baca Quran dengan emak saya. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u a i u. Yang ketawa berarti udah tua. Karena anak-anak muda sekarang tidak tahu dia a i u. Anak-anak sekarang membaca Quran pakai metode Iqra, a, bataba, batata, batasa, basaba. Terserahlah. Yang penting maghrib ke isya tidak sampai 1 jam. Maghrib jam 18 lewat 2, jam 6. Isya jam 19.15. Lebih 1 jam Pak Ustaz. Potong azan, potong iqamat, potong ba'diyah, potong zikir, potong doa, potong kata-kata sambutan, membaca Quran, maka itulah kesempatan untuk mengisi. Setelah itu ada pengajian fikih, supaya orang tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Penyelenggaraan jenazah perlu dikaji masalah akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Perlu dikaji masalah akhlak, bersihkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, tanamkan tawakal, ridha, sabar, qanaah. Di mana itu dikaji? Di masjid. Tak cukup hanya sekedar khutbah Jumat seminggu sekali. Ini Masjid Raya Simbur naik, ini masjid raya luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun memakmurkan masjid kewajiban setiap muslim. Nabi kalau selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi memandang ke belakang, memeriksa satu-satu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang solat berjamaah? La u'arriqanna alaihim buyutahum. Ku bakar rumah mereka, akan ku hancurkan rumah mereka yang tidak mau datang solat berjamaah. Nabi Muhammad itu orangnya lembut, orangnya baik, dicaci maki tidak melawan, suaranya lembut, bukan macam suara Abdul Somad. Kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas? Ketika masjid dikosongkan, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung ini diganggu oleh setan. Kalau sampai masjid kosong, satu RT ada musola kosong, satu RT diganggu setan.
Kalau satu kelurahan masjid kosong, lurahnya ikut diganggu setan. Kalau satu desa masjid kosong, kadesnya ikut diganggu setan. Maka kalau kita mau selamat, masjid mesti kita isi dengan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza ammanal imam fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, maka ikutlah makmum mengucapkan amin. Siapa yang suara makmum bertepatan dengan suara malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Jadi kalau imam mengucapkan amin, ikut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini banyak makmum tak mau ikut amin. Diam aja. Amin. Amin. Pas ditanya, kenapa kau tak ucapkan amin? Udah kuwakilkan sama Pak Kades, sudah kuwakilkan sama Pak Polisi, sudah kuwakilkan. Tak bisa main wakil-wakil. Nanti kalau kau main wakil-wakil, pas masuk surga, masuk kata malaikat. Pas mau masuk, kau udah diwakilkan tadi gitu malaikat. Baru tahu. Maka kita ucapkan amin. Begitu juga ketika imam berdoa selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kuatkan suara. Apa? Menguatkan suara mengusir setan. Kuatkan suara untuk apa? Menguatkan suara mengajarkan anak-anak kita tentang bunyi zikir. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak orang tak tahu apa bacaan selesai sholat. Nanti anaknya nanya, ya, kalau selesai sholat itu apa bacaannya? Mana dia tahu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fa'ayyina rabbana bis wa adkhilna al-jannata daras. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ilahana anta maulana subhanallah. Dihitung betul-betul 33. Subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Banyak orang tak ngitung, main agak-agak aja. Apa yang kau baca ini? Pelan. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Banyak sekarang orang berzikir macam dapat bakwan kena minyak panas. Taskan 33, tasbih bagus.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu selesai sholat langsung keluar masjid. Anaknya bertanya, apa yang dibaca imam itu tadi? Entah, aku setiap selesai sholat langsung keluar. Duduklah iktikaf di dalam masjid sejenak. Berada di dalam masjid, malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan orang ini, rahmati orang ini. Ampunkan orang ini, rahmati orang ini. Zikir yang paling afdal biasanya habis maghrib, biasanya habis subuh. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah pas ke tangkai jantung. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasadmu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal, kalau yang sekepal baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal itu rusak, kalau yang segumpal itu busuk, kalau yang segumpal itu jahat, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi jahat. Ala wahyal qalb, itulah dia jantung, berdegup, berdetak pas di sebelah kiri. Alladzi waswisu fi sudurin nas, setan berbisik di dada manusia. Dada yang sebelah mana? Sebelah kiri, tempat jantung berdegup, tempat jantung berdetak. Abdul Somad masih hidup karena jantungnya berdegup dan berdetak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siap memakmurkan masjid? Musola Pak Ustadz, surau Pak Ustadz, langgar Pak Ustadz. Ada musola di Simburnai. Musola dengan masjid sama. Apa bedanya? Masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Musola subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sama. Lalu apa bedanya? Masjid ada 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Ada sholat Jumatnya. Tapi kalau musola 5 waktu tak ada Jumat, maka masuk ke musola tetap sholat sunat tahiyatal. Apa pula tahiyatal musola? Usolli sunnatan tahiyatal musola. Tahiyatal masjid, musola, surau, langgar, tetap dilaksanakan sholat tahiyatal masjid, menghormati masjid. Ini adalah ajaran Islam. Pelajaran pertama yang mau saya sampaikan adalah memakmurkan masjid. Yang kedua, masjidnya sudah, yang mengisi masjid. Siapa itu mengisi masjid? Itulah anak-anak kita, harapan masa depan. Kita ini masa tua. Saya ini sudah tua. Bapak-bapak sudah tua, ibu-ibu sudah tua, jabatan tak akan lama. Bapak Sekda, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak RT, Bapak RW, kami ini semua sudah tua. Kami ini semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang akan melanjutkan? Ini poin yang kedua, yang melanjutkan kehidupan Islam di Simburnai adalah anak-anak kita ini yang sudah memasukkan anak ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Tapi yang anak belum masuk pesantren, tak ada jaminan Bapak Ibu, dia bisa cabut, dia bisa pakai narkoba, dia bisa menghisap ganja, dia bisa dari rumah pakai jilbab, sampai di jalan dilepasnya, pacaran, mabuk, sakau, narkoba, merokok, mau jadi apa dia ke depan. Tapi kalau anak-anak kita ini kita masukkan ke pesantren, insya Allah yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, mudah-mudahan selamat anak mereka dunia akhirat, amin. Masukkan anak ke pesantren. Siapa yang sanggup mengontrol anaknya berjilbab atau tidak?
bajunya baju kurung atau tidak, panjang atau tidak. Sekarang gerakan murtad luar biasa. Tonton itu di YouTube, berapa banyak orang karena nikah meninggalkan agama, karena dikasih duit meninggalkan agama, gara-gara tidak kuat tanamnya, akarnya mesti menghunjam ke dalam tanah. Kalaupun datang angin kencang, dia sekedar patah tapi tercabut tidak akan. Ibu bapak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anakmu. Ayah saya, emak saya selamat sampai mati, mereka mendidik saya, diselamatkannya saya sampai hari ini. Tapi anak-anak saya, keponakan saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Garang-garang sedikit tak apa-apa, tidak perlu takut mereka marah. Lebih baik anak-anak itu marah daripada Allah yang murka kepada kita. Kenapa? Karena tidak menyelamatkan akidah mereka. Diuji dengan harta, lulus. Diuji dengan kekuasaan, lulus. Diuji dengan anak, disitulah banyak yang tak lulus. Anak MBA, married by accident, hamil dalam keadaan 2 bulan, 3 bulan, akad nikah, musibah besar sedang terjadi. Nasi sudah jadi tai ayam. Hamil 2 bulan akad nikah, ibu masih juga cerita bubur ayam lagi. Insya Allah kalau di pondok pesantren selamat dia. Di pesantren diajarkan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisatan, perbuatan keji, wasa asabila, seburuk-buruk jalan. Dia diajarkan jangan mencuri. Azaniatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki. Apa yang dilakukan? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk dia 100 kali. Tapi kalau sudah di pesantren 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, menghafal Quran, menghafal matan, menghafal tajwid, otaknya dipakai untuk belajar. Sekarang berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang pusing kepalanya, anaknya main game online, anaknya sibuk dengan judi online, di warnet tidak pulang-pulang, bapaknya tak pulang-pulang, Bang Toib namanya, anaknya pun tak pulang-pulang, disandra warnet. Tapi kalau dimasukkan ke pesantren, selamat dia insya Allah. Dua ini saling kait mengait. Masjid akan ramai kalau orangnya paham tentang hukum Islam. Orangnya mesti diselamatkan, dan bentengnya adalah pondok pesantren. Dua ini saling kait mengait. Kenapa masjid kosong? Kenapa imam tak ada penggantinya? Kenapa Bilal yang memandikan jenazah tidak juga berubah? Karena anak tidak disekolahkan agama, menjadi insinyur bangga, menjadi hakim pengacara senang, menjadi sarjana ekonomi suka, menjadi sekolah agama takut. Nanti kalau anak saya sekolah agama makan apa? Nanti kalau anak saya tamat pesantren makan apa? Orang yang hanya bercerita makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, itu jangan-jangan lambungnya di atas, otaknya di bawah. Sengaja diciptakan Allah otak ini di atas, lambung ini di bawah, supaya kita jangan terlalu berpikir ke bawah. Makan penting, tapi terlalu memikirkan makan. Apa beda kita dengan binatang? Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Kambing makan, sapi makan, kerbau makan. Tapi kalau dipotong Idul Adha, insya Allah yang memotongnya dapat pahala. Tapi orang yang tidak memikirkan masjid, yang tidak memikirkan pendidikan anak, makan, tak bisa kita potong. Kalau kita potong, kita ditangkap Pak polisi.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi perhatian kita bersama. Pada kesempatan tabligh akbar di Masjid Raya Simbur Naik, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Pertama, masjid. Yang kedua, anak-anak masuk pesantren. Terakhir yang ketiga, jaga persatuan ukhuwah Islamiyah. Jangan kelahi. Apa saya sang gempa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jagalah hati masyarakat Simbur Naik, jangan sampai hasad, dengki, dendam, kesumat, busuk hati. Tetangga rehab rumah kumat darah tinggi, tetangga punya mobil baru, naik asam urat. Sehat-sehatlah hendaknya masyarakat Simbur Naik, insyaallah, amin. Tapi nampaknya dari bajunya bersih semua, putih bersih, hatinya pun insyaallah bersih semuanya, insyaallah, amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyak-banyak berzikir, bersolawat, membersihkan hati dari dendam kesumat, dari hasad dan dengki, lidah kasar menyinggung perasaan, membicarakan aib orang, diisi dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zikir yang paling bagus diawali dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar, astaghfirullahalazim, paling pendek, agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah istighfar, salawat. Tak diterima dosa, tak diterima ibadah kalau banyak dosa. Bersihkan dosa dengan istighfar. Setelah itu berselawat sebagai wasilah kita antara kita kepada Allah. Kita minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah salawat baru kemudian zikir. Afdalu zikri, seafdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa banyak Pak Ustaz? 10 sikit, 100 bagus, 500 bagus, 1000 bagus. Cukup untuk kita saja dengan Allah yang tahu bilangannya, kita saja. Tak perlu setelah itu cerita pula ke orang. Alhamdulillah zikirnya sudah 1000. Update status. Cukup antara kita dengan Allah. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang ria, mempertontonkan amalnya kepada manusia, tak ada nilainya. Maka kita ikhlas kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti kalau ada yang bertanya, tadi saya mulai jam 5 kurang 10, sekarang sudah jam 5 lewat 30, sudah 40 menit kita bersama. Siapa yang ceramah di Masjid Raya Simbur Naik? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya?
entah tak jelas mikrofon tak apa-apa aja tadi. Pertama, mengajak memakmurkan masjid. Yang kedua, anak-anak masukkan pesantren supaya dia nanti yang akan menjaga masjid sampai hari kiamat. Kalau tidak, masjid ini nanti dari tempat kambing. Kalau tidak, masjid ini nanti berlumut. Banyak contoh masjid ditinggalkan karena orang yang mengisi masjid tak disekolahkan agama. Yang ketiga, jaga persatuan, ukhuwah Islamiyah. Jangan kelahi, jangan cakar-cakaran, jangan hasad dengki. Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kalau masyarakat. La tanaza'u, jangan bertengkar. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadh'aba rihukum, semangat kalian akan hilang. Masjidnya satu, kiblatnya satu, Allahnya satu, nabinya satu. Kenapa hatinya berpecah belah? Lihatlah jamaah masyarakat Simbur naik, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada orang tua, ada bajunya hijau, ada bajunya putih, ada hitam, ada batik, ada jubah, tapi semuanya satu, bersaudara, bersaudara di Simbur naik, bersaudara pula nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Ustadz Abdul Somad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya sholat satu kampung masjidnya dua? Kalau masjid yang satu itu cukup jumlah minimal sholat Jumat dan tidak ada unsur memecah belah umat, untuk syiar jaraknya jauh karena orang tak bisa ke masjid karena satu halangan, maka hukumnya mubah, boleh. Ini Masjid Al-Azhar Kairo, ini masjid kepala Sayyidina Husain. Nabi punya anak namanya Fatimah, Fatimah punya anak namanya Hasan, Hasan punya adik namanya Sayyidina Husain. Kepalanya dipancung, dibawa ke Mesir. Di tempat kepalanya itu ada nama masjid, namanya Masjid Sayyidina Husain, karena ada kepala Husain di sana. Ini jalan, di samping jalan itu Masjid Al-Azhar Kairo, tempat kami belajar. Jaraknya cuma jalan, tapi jamaahnya penuh. Mendirikannya tidak ada unsur karena untuk memecah belah umat. Syarat pertama, jumlah jamaahnya cukup menurut kadar sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i, jangan kurang dari 40 orang. Kurang dari 40 orang sholat Jumat tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kurang dari 40 orang setelah sholat Jumat diulang lagi sholat zuhur. Kenapa? Karena kadar Nabi sholat Jumat pertama kali ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, dari Madinah Quba ke Madinah yang sekarang, Nabi sholat jumlahnya tak kurang dari 40 orang. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Yang kedua, tidak ada unsur masjid dirar, masjid mudarat, memecah belah umat, kelahi lalu bangun masjid, maka bukan unsur ini. Lalu kemudian untuk syiar agama Allah, Allah suka kita bersatu padu, Allah suka berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah. Itu hukum asal tentang mendirikan masjid, surau langgar dan musola, dan pelaksanaan sholat Jumat di suatu kampung, suatu kota, suatu negeri. Dua, ada orang meminjam uang lalu kemudian memberikan jaminan kebun. Saya tak punya uang, lalu saya pinjam uang ke Pak Kades. Pak Kades, saya pinjam uang. Oke Ustadz Somad, ku pinjami kau uang, tapi aku kurang percaya dengan engkau Pak Ustadz. Apa jaminannya? Jaminannya ini sawahku 2 hektar. Saya kasihlah jaminan sawah 2 hektar. Namanya Sandra. Sandra. Hah? Sandra. Orang yang memberi pinjaman tersebut akan mengambil hasilnya. Sawah saya
disandra sama Pak Kades. Lalu padinya dia yang mengambil. Matilah saya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pak Kades punya duit, meminjamkan duit, sawahku diambilnya pula. Maka dalam ajaran Islam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan, maka keuntungannya itu riba. Meminjamkan duit yang menjadikan jaminannya adalah sawah, padinya diambil, ditanam, keuntungannya itu riba. Jangan makan riba. Kenapa? 5 ancaman Allah bagi yang makan riba. Padinya kau makan, tidak ada orang Simbur naik makan padi, yang ada makan. Mana ada orang Simbur naik makan beras, yang ada makan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti di akhirat bangkitnya makan macam orang bangkit dari kerasukan setan. Pernah menengok orang kerasukan setan? Begitulah nanti di akhirat karena makan riba. Yang kedua, sepiring nasi dari padi hasil dari pinjaman riba. Sepiring nasi dimakan berubah menjadi setetes darah. Setetes darah menjadi daging. Ayyuma la'min, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Yang ketiga, setetes darah masuk ke jantung. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otak jadi hitam. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, mengambil manfaat, fahuwa riba, maka manfaatnya itu riba. Pinjam 10 juta, bayar 11 juta, yang 1 juta riba. Pinjam apapun namanya, mengambil manfaat, keuntungan, materi, benda, jasa, maka dia adalah riba. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pohon rindang. Imam Hanafi berpanas-panas, kena panas terik. Datang orang bertanya, Imam Hanafi, ya, kenapa kau tak berlindung di bawah pohon depan rumah orang itu? Kenapa kau kena panas matahari? Karena orang yang punya rumah itu meminjam uangku. Aku tidak mau mengambil manfaat dari dia. Bernaung di bawah pohon depan rumahnya pun Imam Hanafi tak mau. Kisah itu ada dalam kitab tasawuf. Nama kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sudah dikhatamkan bulan Ramadan 2 tahun yang lalu. Karena Abdul Somad tak bisa ceramah, akhirnya baca kitab di rumah online. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba insyaallah. Amin. 44 habis waktu. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami, anak cucu kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami dari COVID, dari segala macam wabah penyakit, supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal-amal kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati.
wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab, dihitung di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang saleh. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu di Masjid Raya ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tertib, jaga protokol kesehatan, ambil sampah, jangan sampai orang melihat Islam kotor, jorok, bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.